di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan
bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa yang kami boleh nikmati, kami boleh alami Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi remah terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Perusahaan yang menyewakan rumah, mobil, dan baju pengantin merupakan hal yang lumrah. Namun usaha yang dikerjakan oleh Japan Efficiency Corp, sebuah perusahaan yang berkantor di kota Tokyo, Jepang, terbilang unik dan menarik. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa menyewakan keluarga. Ya, bukan menyewakan mobil, bukan menyewakan rumah, namun menyewakan keluarga. Kebanyakan pelanggan dari perusahaan ini adalah orang-orang tua yang tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Karena anak-anak tersebut kelewat sibuk bekerja. Untuk mengobati rasa kesepian, maka orang-orang lanjut usia ini menyewa pribadi-pribadi yang dibayar untuk berperan sebagai anak, menantu, dan cucu mereka. Dengan bayaran sekitar 18 juta rupiah, selama 3 jam, pribadi-pribadi yang dikirim oleh Japan Efficiency Corp akan berperan seperti anggota keluarga dari orang yang telah lanjut usia tadi. Anggota keluarga ini mengunjungi para pengguna jasa di rumah mereka, menemani mereka untuk mengobrol dan makan malam atau merayakan ulang tahun mereka. Para pemeran ini bersikap seakan-akan bahwa mereka adalah sungguh-sungguh anggota keluarga dari para penyewa tersebut. Sejak didirikan di tahun 1990-an, usaha yang ditekuni oleh Japan Efficiency Corp ini mengalami kemajuan yang pesat. Dari hari ke hari, jumlah pelanggan yang menggunakan jasa mereka semakin bertambah banyak. Sehingga perusahaan ini tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan untuk mengirim keluarga imitasi yang ingin mereka sewa dengan segera. Daftar antrian pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka cukup sangat panjang. Alhasil, berbagai perusahaan sejenis juga mulai bermunculan di Jepang. Keberadaan dari Japan Efficiency Corp dan perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan jasa penyewaan keluarga di Jepang ini menunjukkan bahwa kesepian merupakan masalah yang sangat serius. Bukan hanya di Jepang, namun di banyak negara dan kelompok masyarakat hal yang sama juga terjadi. Merupakan suatu realitas bahwa di tengah kemajuan teknologi komunikasi justru semakin banyak orang yang mengalami kesepian. Dan mereka merasa memerlukan teman. Apalagi di saat orang melewati masa yang sukar. Keberadaan teman yang mendampingi mereka merupakan suatu kebutuhan yang sangat besar. Ya, semua orang pada dasarnya memerlukan teman. Seorang teman yang bersedia mendampingi kita di masa yang sukar. Disadari atau tidak disadari, diakui ataupun tidak diakui, sesungguhnya semua orang memerlukan teman. Seorang teman yang kehadirannya meneduhkan gelora di hati kita. Teman yaitu pribadi yang membuat kita merasa tidak seorang diri. Pribadi yang kehadirannya membuat kita dapat merasa damai di tengah badai. Seperti yang dikemukakan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 46. Mazmur ini digubah dengan latar belakang peristiwa sejarah, yaitu pengepungan kota Yerusalem oleh tentara Asyur. Yerusalem, ibu kota Yehuda yang saat itu diperintah oleh Raja Hizkia. Dan Asyur yang diperintah oleh Raja Sanherib. Yehuda, sebuah negara yang kecil, bila dibandingkan negara Asyur yang di masa itu merupakan negara superpower. Lihatlah di peta. Nampak bahwa kerajaan Yehuda hanya bagaikan sebuah titik kecil di tengah lautan yang luas dari kerajaan Asyur. Yehuda yang kekuatan militernya terbatas,
bila dibandingkan tentara Asyur yang terkenal kejam dan ganas, yang belum lama berselang telah meluluh lantakkan Israel yang terletak di utara dari Yehuda. Asyur yang meneror serta mengintimidasi Hizkia dan penduduk Yerusalem agar menyerah, yaitu dengan berkata bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk melawan tentara Asyur. Peristiwa ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Di dalam situasi yang sangat sukar itu, Allah berjanji kepada Hizkia bahwa ia tidak akan membiarkan umatnya. Ia hadir di tengah umatnya. Ia akan memagari umatnya. Ia akan menolong umatnya. Janji ini ia tepati dengan melepaskan umatnya dari kepungan tentara Asyur. Untuk mengingat perlindungan dan pertolongan Allah tersebut, maka di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 6 dan ayat 11 sampai 12 ditulis sebagai berikut. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 6 dan ayat 11 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3, perhatikan. Sebab itu kita tidak akan takut. Saya baca ulang. Sebab itu kita tidak akan takut. Baca kembali. Katakan bersama dengan saya. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Di tengah suasana kelam kabut yang digambarkan di dalam ayat 2 sampai 4 ini, di ayat 11 dicatat Allah berfirman kepada umatnya sebagai berikut. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya baca ulang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Terhadap firman Tuhan ini, yaitu agar umatnya diam dan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah, maka di ayat 12, pemazmur menanggapi seperti demikian. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Apabila saat ini saudara sedang berada di dalam keadaan terkepung oleh kesukaran, seperti kota Yerusalem yang sedang dikepung oleh tentara Asyur, dan saudara merasa tidak berdaya untuk mengatasinya, sama seperti yang dirasakan oleh Raja Hizkia ketika menerima ancaman dari Raja Asyur. Ingatlah 3 hal yang dikemukakan di dalam Mazmur pasal 46 ini. Yang pertama, yaitu bahwa kita tidak seorang diri, karena Tuhan hadir di situ. Di dalam segala keadaan, baik di masa suka atau sukar, baik di masa mudah atau sulit, baik di masa panen atau krisis, sesungguhnya kita tidak pernah seorang diri, karena Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ menyertai kita. Kita tidak pernah seorang diri, karena ada Dia yang selalu bersama kita. Sehingga kita dapat berkata, I'm not alone. Aku tidak seorang diri. Sebagaimana yang saya utarakan tadi,
Di saat kita sedang melewati masa yang sukar, di situ kita menyadari betapa kita memerlukan teman yang hadir dan menyertai kita. Seorang teman yang kehadirannya akan membuat kita tidak merasa sebatang kara dan serasa harus menanggung beban seorang diri. Beberapa tahun yang lalu, seorang teman saya yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat, menceritakan tentang musibah yang ia alami. Curahan hatinya tersebut menyadarkan saya tentang pentingnya kehadiran seorang teman dikala kita melewati masa sukar. Teman saya ini memiliki 3 orang anak. 2 orang perempuan dan 1 laki-laki. Sang anak laki-laki baru saja lulus sarjana dan baru 1 bulan di wisuda. Sementara dalam perjalanan pulang dari wawancara di perusahaan tempat ia melamar kerja, si anak laki-laki tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang ia kendarai tertabrak oleh mobil dan sang pemuda meninggal di tempat. Sekitar 6 bulan kemudian saya bertemu dengan teman saya ini. Saya menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa. Tanpa saya minta, teman saya ini mencurahkan perasaan hatinya. Perasaan hati yang ia alami ketika musibah tersebut terjadi. Ia berkata, saat itu bagi saya seakan-akan langit runtuh. Saya merasa sangat sedih sekali. Sedemikian sedihnya sampai saya tidak mampu berpikir lagi. Di saat itu, yang sangat saya perlukan adalah kehadiran orang di dekat saya. Kehadiran mereka. Bukan apa yang mereka katakan. Karena apa yang mereka ucapkan untuk menghibur saya tidak dapat saya cerna. Pikiran saya serasa buntu. Namun kehadiran mereka dapat saya sadari. Dan hal itu sangat saya perlukan. Kehadiran mereka sangat menguatkan hati saya. Karena melalui kehadiran mereka, saya merasa bahwa saya tidak menanggung kesedihan itu seorang diri. Ada orang-orang yang berempati dengan diri saya, kata teman saya. Apa yang dikemukakan oleh teman saya ini sebenarnya merupakan ungkapan hati dari banyak orang ketika mereka sedang melewati pergumulan kehidupan. Di dalam situasi seperti itu, kita memerlukan seorang teman yang mendampingi kita. Berita baik, kita memiliki seorang teman. Kita tidak seorang diri. Sehingga kita dapat berkata, I'm not alone. Kita memiliki seorang teman yang dapat diandalkan. Dan yang tidak akan meninggalkan kita. Seorang teman yaitu Allah sendiri. Allah yang di dalam Mazmur pasal 46 memperkenalkan dirinya di dalam 4 nama. Yang ia sebutkan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan mempelajari 4 nama Allah tersebut, kita akan mengenal sifat-sifatnya. Karena nama Allah memang menggambarkan siapakah Allah yang sesungguhnya. Hal ini berbeda dengan manusia. Nama seseorang tidak selalu mencerminkan sifatnya. Orang yang bernama Sabar belum tentu sifatnya sabar. Sedangkan bisa jadi orang yang namanya bukan Pak Sabar seperti saya, tetapi sifatnya sangat sabar. Nama Allah yang pertama telah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu bahwa dia adalah El Elyon, yang artinya adalah God Most High atau Allah yang Maha Tinggi. Nama ini disebut di ayat 5. Namanya yang kedua yaitu Jehovah Shammah, yang artinya adalah the Lord is there, atau Tuhan hadir di situ. Hal tersebut ditulis secara tidak langsung di ayat 5 dan 6 sebagai berikut. Mazmur pasal 46 ayat 5 dan 6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kota Allah yang dimaksudkan di sini adalah Yerusalem.
disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6, perhatikan ayat 6. Allah ada di dalamnya. Saya ulang. Allah ada di dalamnya. Kalimat Allah ada di dalamnya, yaitu di dalam kota Yerusalem di ayat 6 ini, senafas dengan penglihatan yang diperoleh Nabi Yeskiel. Dan yang dicatat dalam Yeskiel pasal 47 dan 48. Di situ ditulis bahwa Yeskiel melihat kota Yerusalem dengan sebuah sungai yang mengalir keluar dari mezbah Allah yang ada di dalamnya. Kota Yerusalem. Kota yang Tuhan hadir di situ. Sehingga di dalam Yeskiel pasal 48 ayat 35 ditulis sebagai berikut. Yeskiel pasal 48 ayat 35. Sejak hari itu, nama kota itu, nama Yerusalem ialah Tuhan hadir di situ. Saya ulang, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Atau di dalam Mazmur pasal 46 ayat 6 disebut Allah ada di dalamnya. Tuhan hadir di situ. Atau di dalam bahasa Ibrani adalah Jehovah Shammah. Singkat kata dengan berkata dalam Mazmur pasal 46 ayat 6. Yaitu bahwa Allah ada dan hadir di kota Yerusalem. Maka pemazmur secara tidak langsung menyebut nama Allah. Yaitu bahwa dia adalah Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ. The Lord is there. Jehovah Shammah artinya Tuhan hadir dan menyertai umatnya. Jehovah Shammah artinya Tuhan hadir dan tidak akan meninggalkan umatnya. Bukan hanya di masa pemulihan seperti yang dilihat oleh Yeskiel. Tuhan hadir di tengah umatnya. Namun juga di masa sukar. Seperti yang sedang dialami oleh Hizkia dan penduduk Yerusalem. Tuhan hadir di tengah umatnya. Bukan hanya di masa yang mudah Jehovah Shammah menyertai kita. Tetapi di masa yang sukar, ia juga tetap menyertai kita. Bukan hanya di padang rumput yang hijau, Yesus, Sang Gembala yang baik itu, menyertai kita. Namun di saat kita berjalan melewati lembah kekelaman, ia juga tetap menyertai kita. Ya, di setiap musim kehidupan dan di setiap keadaan, kita tidak seorang diri. Karena Allah hadir di situ. I'm not alone. Saudara memiliki seorang teman. Namanya adalah Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ. Kalau orang-orang di sekitar kita tidak mengerti keadaan kita. Kalau orang-orang yang kita kenal tidak memahami perasaan kita. Bahkan kalau orang-orang yang dekat dengan kita tidak peduli tentang beban yang kita tanggung. Ingat. Sesungguhnya kita tidak seorang diri. Karena Allah hadir di situ. I'm not alone. Aku tidak seorang diri. Yang kedua. Di tengah masa sukar ingatlah. Bahwa kita dapat tinggal diam. Sebab Tuhan hadir di situ. Saya ulang. Kita dapat tinggal diam. Sebab Tuhan hadir di situ. Itulah yang dikemukakan oleh pemazmur dengan berkata di ayat 5 dan 6 sebagai berikut. Mazmur pasal 46 ayat 5 dan 6 saya baca kembali. Kota Allah, maksudnya kota Yerusalem, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Perhatikan ayat 6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Saya ulang. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Di tengah badai yang dahsyat dan yang menerpa dirinya seperti yang digambarkan di ayat 3 dan 4. Kota Yerusalem tidak akan goncang karena Allah ada di dalamnya. Di tengah kepungan tentara Asyur, Yerusalem tidak akan goyah
Karena Jehovah Syama ada di dalamnya. Di tengah kesesakan oleh impitan masalah, kita tidak akan takut. Namun dapat tinggal diam. Karena Tuhan hadir menyertai kita. Jehovah Syama, Tuhan hadir di situ. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun ada kalanya, ketika kita sedang mengalami masa sukar, kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Pertanyaan seperti itulah yang dikemukakan dalam puisi yang tertulis pada hiasan yang digantung di dinding rumah kita. Puisi yang dicetak pada pembatas yang diselipkan dalam buku yang kita baca. Puisi yang sangat menyentuh hati dari orang yang membacanya. Puisi dengan judul Footprints, atau yang juga dikenal dengan judul Footprints in the Sand, atau jejak-jejak kaki pasir ini merupakan salah satu puisi Kristiani yang indah dan sangat terkenal. Di dalam puisi tersebut, sang penggubahnya bercerita, pada suatu malam ia bermimpi. Di dalam impian tersebut, ia merasa sedang berjalan menyusuri pantai bersama dengan Tuhan. Hal tersebut nampak dari dua pasang jejak kaki di pasir yang telah ia lalui. Satu pasang adalah jejak kakinya, dan yang sepasang lagi adalah jejak kaki Tuhan. Sementara itu di langit yang gelap nampak rekaman dari peristiwa-peristiwa yang telah ia alami dalam kehidupannya. Menjelang akhir perjalanan itu, ia menoleh ke belakang. Ia dapati bahwa ternyata di banyak peristiwa dalam kehidupannya, khususnya di masa-masa yang paling berat dan yang menyedihkan, ternyata pada pasir di pantai yang telah ia lalui, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Ia tidak melihat dua pasang jejak kaki seperti sebelumnya. Hal ini sangat mengganggu hatinya. Oleh sebab itu ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau pernah berjanji bahwa Engkau akan selalu menyertai diriku di sepanjang perjalanan hidupku. Namun aku dapati, justru di saat-saat yang paling sulit dalam kehidupanku, ternyata hanya terdapat sepasang jejak kaki pada pasir di pantai. Aku tidak mengerti, mengapa justru di saat aku sangat memerlukan dirimu, Engkau malah meninggalkan diriku. Segera ia mendengar Tuhan berbisik, anakku, aku mengasihi engkau dan tidak akan pernah meninggalkan dirimu, termasuk di masa ujian kehidupan yang engkau lewati. Bila di saat-saat yang sukar dalam kehidupanmu itu engkau hanya melihat sepasang jejak kaki, ketahuilah bahwa itu adalah jejak kakiku. Karena di saat seperti itu, sesungguhnya aku sedang menggendong dirimu. Ya, di masa yang sukar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malah ia menggendong kita. Dan kalau Allah beserta kita, maka badai sebesar apapun tidak akan menggoncangkan hati kita. Kalau Allah yang menggendong kita, maka taufan sehebat apapun tidak akan menggoyahkan diri kita. Kalau Dia, Jehovah Syama, Tuhan hadir di situ yang menjadi teman kita, maka di tengah kesukaran yang sehebat apapun, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera. Damai di tengah badai. Selah, damai di tengah badai. Karena kita memiliki seorang teman yang setia. I'm not alone. Aku tidak seorang diri. Yang ketiga, di masa yang sukar, kita harus diam agar menyadari bahwa Tuhan hadir di situ. Diam bukan dalam arti bersikap pasif. Diam bukan dalam arti bersikap masa bodoh. Diam dalam arti percaya dan menyerah kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kata diam atau bistil dalam bahasa Inggris atau rapa dalam bahasa Ibrani. Sebagaimana yang tertulis
di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11. Mazmur pasal 46 ayat 11. Diamlah, pistil dalam bahasa Inggris, rapa dalam bahasa Ibrani. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Memang, apabila pikiran kita penuh dan terus berputar, sehingga kita tidak dapat berdiam diri, maka sukar bagi kita untuk menyadari akan kehadiran Allah yang menemani diri kita. Apabila kita tidak tahu bagaimana untuk berdiam diri, namun terus berbicara, walaupun bicara di dalam hati, maka kehadiran Allah dalam berkat dan pertolongannya tidak akan kita sadari. Pelajaran ini saya petik ketika suatu hari saya diundang untuk makan siang bersama dengan para biarawan di komunitas TC, sebuah biara atau komunitas Kristen di Prancis beberapa waktu yang lampau. Kali itu untuk kesekian kalinya saya datang ke biara ekumenikal yang terletak sekitar 4 jam dari kota Paris, dan yang setiap tahunnya dikunjungi tidak kurang dari 200.000 anak muda dari seluruh Eropa tersebut. Suatu jumlah yang sangat spektakuler untuk keadaan spiritualitas di Eropa. Anak-anak muda tersebut datang dan tinggal secara bergilir selama 1 minggu di sana untuk berdoa dan memuji Allah. Suatu hal yang sangat luar biasa untuk keadaan rohani dari anak-anak muda di Eropa. Pada kali itu, saya datang bersama dengan belasan anak-anak muda dan remaja dari gereja kita. Sebagai penghargaan dan sambutan, Brother Aloy, kepala biara TC, mengundang saya untuk makan siang bersama dengan para biarawan TC di tempat tinggal mereka. Tempat tinggal yang terpisah dari tempat makan dan tempat tinggal untuk para pengunjung. Saya dipersilakan untuk duduk bersama dengan para biarawan dan beberapa orang tamu yang diundang dalam kesempatan yang istimewa tersebut. Suatu kesempatan istimewa. Karena tidak semua orang yang bukan biarawan yang boleh masuk ke tempat tinggal para biarawan tadi. Di depan saya duduk Brother Aloy. Sedangkan di kanan saya duduk seorang biarawan TC yang berasal dari Amerika. Setelah berbincang-bincang, biarawan yang duduk di sebelah kanan saya tadi berbisik kepada saya. Nanti sesudah makanan mulai disajikan di meja, dan kemudian salah seorang dari antara kami berdoa, maka kita semua tidak boleh lagi berbicara. Kita harus makan dengan diam. Agar supaya kita dapat menikmati makanan yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati. Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti apa kaitan antara makan dengan diam dengan dapat menikmati makanan yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati. Namun saya menganggukkan kepala. Benar saja, begitu makanan disajikan, dan kemudian salah seorang dari antara para biarawan itu berdoa, mengucap syukur, maka percakapan di sekitar meja langsung berhenti. Semua orang menikmati makanan yang disajikan dengan diam, tak bersuara. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh biarawan yang duduk di sebelah kanan saya tadi. Kita harus makan dengan diam, agar supaya kita dapat menikmati makanan yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati. Sekarang saya mengerti apa yang ia maksudkan. Apabila kita terus berbicara, maka apa yang masuk ke dalam mulut kita tidak akan dapat kita rasakan. Tidak akan dapat kita sadari. Dan tidak akan dapat kita nikmati. Tetapi apabila kita makan sambil diam, tidak berbicara, maka setiap sendok makanan yang kita suapkan ke dalam mulut kita akan dapat kita rasakan, akan kita sadari, dan akan dapat kita nikmati dengan sepenuhnya. Sehingga dengan demikian kita dapat mensyukuri berkat Tuhan di setiap sendok makanan yang kita suapkan ke mulut kita.
apabila kita tidak bisa berdiam diri di hadapan Allah, maka kita tidak akan dapat menyadari kehadirannya yang menyertai kita dan menemani kita. Tidaklah mengherankan, di dalam ayat 11 tadi Allah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita perlu belajar berdiam diri, menyerah dan tidak menceramai Allah. Seperti Allah tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak menggurui Allah. Seakan-akan kita lebih tahu bagaimana dan bila mana dia harus menolong kita. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kata Yesaya pasal 30 ayat 15. Dengan diam, tinggal tenang, dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyadari kehadirannya menyertai diri kita. Dengan diam, yaitu berdiam diri di hadapan Allah dan berserah kepadanya, kita akan menyadari bahwa I'm not alone. Aku tidak seorang diri. Bagaimana kita dapat berdiam diri di hadapan Allah? Sikap ini merupakan suatu hal yang sangat tidak mudah bagi kebanyakan orang. Karena kita lebih suka untuk berbicara dan memberitahu Allah tentang ini dan itu daripada berdiam diri di hadapannya. Tidak sedikit di antara kita yang sulit untuk berdiam diri di dalam keheningan lebih dari 1 atau 2 menit saja. Begitu kita mengheningkan pikiran kita dan mengarahkan hati kita kepada Allah lebih dari 1 menit, maka pikiran kita langsung mengembara kemana-mana. Kita mulai berpikir, bagaimana keadaan si Anu? Sudah ini saya akan pergi kemana? Mengapa doa dalam keheningan ini tidak segera selesai? Banyak urusan yang sedang menanti diriku. Seakan-akan dunia akan berhenti berputar kalau kita tidak melakukan sesuatu. Seakan-akan alam semesta ini bergantung pada diri kita dan akan runtuh kalau kita berdiam diri. Suatu sikap yang sangat keliru. Dan yang membuat kita sulit untuk menyadari keberadaan Allah yang mengatur seluruh alam semesta dengan kuasa dan kedaulatannya. Minggu depan dan minggu berikutnya, selama 2 minggu berturut-turut di dalam ibadah online ini, saya akan mengajak saudara untuk mempelajari langkah-langkah praktis dari berdiam diri di hadapan Allah. Langkah-langkah praktis yang akan sangat menolong kita untuk menyadari kehadiran Allah yang menyertai dan menemani kita. Langkah-langkah praktis yang dimulai dengan mengingat dan merenungkan nama-nama Allah yang sudah kita kenal. Dengan mengingat dan merenungkan nama-namanya, kita akan semakin mengenal sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang meneduhkan dan meneguhkan hati kita. Setidaknya ada 2 nama Allah yang telah kita pelajari. Pertama, dia adalah El Elyon. Allah yang maha tinggi. Allah yang jauh lebih tinggi dibandingkan semua persoalan kita. Allah yang jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan kita. Allah yang maha tinggi, El Elyon, sehingga tidak ada yang sukar bagi dirinya. Allah yang maha tinggi, El Elyon, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Allah yang maha tinggi, El Elyon, yang telah rela merendahkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Pribadi yang maha mulia, yang rela menanggung kehinaan, bahkan menderita sengsara sampai mati di kayu salib bagi kita manusia yang hina. Kedua, dia adalah Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir di situ. The Lord is there. Tuhan yang hadir di situ, yang tidak pernah meninggalkan kita, namun menyertai kita untuk selama-lamanya. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri, namun senantiasa menuntun hidup kita melalui rohnya dan membawa kita ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan yang menyertai kita
Sehingga namanya juga disebut sebagai Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta dengan kita. Immanuel yang telah lahir dan hadir di tengah-tengah kita, di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, kita dapat merasakan sela, damai di tengah badai. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus yang setia, kita memiliki teman yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebentar kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Sesudah itu saya akan berdoa bagi semua saudara. Saya akan memohon agar Jehovah Syama, Tuhan yang hadir di situ, yaitu yang hadir menyertai kita dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, akan meneguhkan, akan menyertai, akan menuntun, dan akan membuka jalan bagi hidup saudara. Dia yang membuka jalan. Dia pula yang menjamin masa depan kita. Oleh sebab itu, bukalah hati saudara. Arahkan hatimu kepada Dia. Arahkan hatimu kepada sahabat yang setia itu. Kita tahu, kita tidak akan pernah seorang diri. I'm not alone. Kami masih terus mengingatkan ketika beribadah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, menggunakan masker, akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ruang ibadah. Untuk sementara tidak membawa anak kecil dan tidak berjabat tangan. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit seperti flu, batuk, demam, atau suhu badan lebih dari 37 derajat Celcius, diharapkan untuk sementara ibadah online. Begitu pula anak-anak NBC Kids masih tetap ibadah online. Kesan sudah bisa dilakukan seperti biasa, dapat bertempat di Geraha MDC atau di rumah-rumah. Namun pastikan tidak bermasalah untuk orang-orang di sekitar. Mengenai hari dan waktu ditentukan oleh pemimpin kesan. Doa puasa setiap hari Jumat jam 6 sore di Geraha MDC. Bagi semua pengurus, pelayan, jemaat, ayo bergabung dalam doa puasa dan diharapkan di hari tersebut semua ikut berpuasa. Nah, bagi anak-anak sekolah minggu, ada Sabtu Ceria online setiap hari Sabtu jam 5 sore. Bagi yang belum pernah mengikutinya, bisa menghubungi Bunda Sinta, Bunda Ketut, atau Bunda Mega untuk mendapatkan link Sabtu Ceria. Saya mengajak kita semua untuk tetap ibadah harian pagi, siang, dan malam secara rutin. Karena ibadah harian membantu kita untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ayo jangan berhenti di tengah jalan, terus berjuang sampai kita menjadi pemenang. Untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 17 Agustus, ada gerakan doa dan puasa yang dilakukan seluruh jemaat MDC melalui kesan-kesan untuk berdoa bagi bangsa kita selama 5 sampai 7 menit. Dan puncaknya ada di tanggal 17 Agustus dengan membagikan sembako bagi jemaat-jemaat dan orang yang kurang mampu atau yang terkena dampak COVID-19. Setiap jemaat bisa menyumbangkan minimal 1 paket sembako berupa 2 kilo beras, 1 kilo gula pasir, 1 liter minyak goreng, 5 bungkus Indomie, 1 kaleng susu kental manis, dan 1 dus teh celup.
atau saudara transfer ke rekening gereja, atau saudara dapat menyerahkannya kepada pemimpin kesan. Nomor rekening dapat saudara catat atau foto setelah ini. Sekian MDC News minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita mau siapkan persembahan kita dan kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat pertemuan yang indah dengan Engkau saat ini. Kami bersekutu dengan Engkau. Kami berdiam Tuhan di bait kudus-Mu, melakukan yang terbaik bagimu melalui pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami merasakan sukacita, damai surga-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat persekutuan yang indah saat ini. Dan kami juga Tuhan sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, yang mendidik kami untuk diam di tengah-tengah badai kehidupan kami. Merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mendengarkan suara-Mu Tuhan. Agar kami mampu melewati badai kehidupan, topan kehidupan yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, apapun yang kami lakukan, biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Apa yang kami boleh lakukan, apa yang boleh kami berikan kepadamu, itulah yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada saat ini ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah ya Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia-Mu ya Bapa, kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Dan mereka Tuhan
boleh melakukan apa yang menjadi bagian untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan Engkau di dalam hidupnya, melalui keluarga, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui studi anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat setiap umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan, biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, pertolongan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.